Oke, SGDC 2023, Live in Jesus and be fruitful. Yeay, thank you teman-teman. Dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, nah mungkin karena teman-teman nih kayak masih kaku-kaku gitu ya. Mungkin kita bisa ice breaking bentar kali ya Karin. Boleh. Dikit aja ice Ice breaking breakingnya. kayak gimana tuh Cafe? Teman-teman ada yang tahu Simon Says nggak? Kok yang tahu cuma satu? Jadi jelasin aja kali ya Kak, secara singkat, padat dan jelas nih. Jadi nanti kalau aku bilang Simon Says putar ke kanan, teman-teman putar ke kanan. Kalau misalkan aku nggak ada ngomong Simon Says-nya, jangan diikutin. Oke, apakah teman-teman udah mengerti? Oke, jadi boleh yuk teman-teman kita bangkit diri nih, kita melakukan peregangan dengan Simon Says. Boleh mungkin agak ke kanan, agak ke kiri, boleh dikasih jarak gitu ya biar bergeraknya lebih bebas. Oke, teman-teman denger-dengeran ya. Simon Says, tepuk pundak teman sebelah kanan. Agak telat nih Kak depan Agak aku. telat ya. Simon Says, putar ke kiri. Putar ke kanan. Ayo fokus. Fokus teman-teman yuk, fokus. Simon Says, satu langkah ke depan. Geser ke kanan. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah nih. Simon Says, satu langkah ke belakang. Maju ke depan. Oke. Udah mulai ngerti nih udah ya mulai Kak fokus Fe. ya. Benar. Ayo Karin. Oke, Simon Says tutup mata. Buka mata. Oke. Putar ke kiri. Ini nggak ada yang lihat soalnya. Simon Says buka matamu. Oke, Simon Says. Ya nunggu ya. Simon Says, putar ke kanan. Simon Says, putar ke kiri. Simon Says kembali duduk. Beri tepuk tangan buat kita semua. Thank you teman-teman. Oke, karena udah nggak tegang lagi nih ya Kak suasananya. Abis ini kita akan ada apa nih Cafe? Kita langsung aja nih kasih kesempatan buat teman-teman dari tim PW untuk memimpin kita. Kami persilakan kepada teman-teman tim PW. Oke, shalom semua. Kayaknya masih kurang semangat mungkin karena baru bangun, baru makan kenyang, enak hati. Enak hati? Gak boleh ya. Oke, sekali lagi ya, coba ya. Shalom semua. Shalom. Oke, aku mau ajak teman-teman semua sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama tembak Tuhan. Aku ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Katakan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam
kita nyatakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa. Dengan kuasa. Sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Katakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Musik menyembah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pararam param pararam pam pararam param param. Puji Tuhan. Mari teman-teman yang percaya bahwa Tuhan Allah yang baik, mari berikan tepuk tangan sekali lagi, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari teman-teman, kita datang ke tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi aku percaya teman-teman yang hadir pada pagi hari ini memiliki suatu kerinduan dan komitmen untuk menjadi murid Tuhan. Mari siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau lebih sungguh lagi untuk datang kepada Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Ini hidup kami, kami bawa kepadamu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin
bersama bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan, hadir di tempat ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada arti. Kami ingin lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari teman-teman semua yang ada di sini, lebih sungguh lagi kita nyatakan bahwa kita lebih memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan. Oh, segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami mau setia, kami mau setia untuk jamah hati kami Tuhan. Ubah hidup kami, pakai hidup kami Tuhan. Ya Bapa, berikan kasih-Mu yang Kami angkat pujian hanya bagi-Mu Tuhan, semua hanya untuk-Mu. Mari dengan iman Tuhan, katakan kami lebih ingin Tuhan dalam hidup. Hanya Tuhan yang kami perlukan dalam hidup. Perak dan permata tiada Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, kami perlu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, kami mau bersekutu. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan, setia
Tuhan seperti lagu ini Bapa. Jadikan kami Tuhan murid-murid yang setia kepada Engkau. Karena Engkau Allah kami. Allah dari segala ilah-ilah yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Sehingga kami boleh datang menyembah Engkau. Dan ketika kami akan belajar firman Tuhan di hari yang kedua ini. Perlengkapi kami Bapa untuk menjadi murid Tuhan yang setia kepada Engkau. Bapa sertai kami juga ketika kami boleh mendengarkan sharing dari teman-teman kami di kelompok basic. Biarlah setiap sharing yang kami boleh saksikan, kami boleh bersyukur, kami boleh menyembah Engkau. Bukan untuk sebuah kemegahan kami ketika kami boleh men-sharingkan ini atau mendengarkan ini. Tapi semata karena Allah yang besar telah berkarya di dalam hidup anak-anak Tuhan di UPH ini. Dan kami mau bersyukur. Biarlah pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat di mana Tuhan taruh dan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dan Engkau menyertai Pak Roy yang akan juga menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tidak terasa kita masuk ke hari yang kedua ini, di sesi yang ketiga. Kita akan mendengarkan satu bagian lagi kelompok sharing basic yang sudah berjalan. Saya boleh memanggil teman-teman, ada 1, 2, 3, 4 ya, kira-kira gitu ya. Boleh, yaitu Yanto, Suryanto Gea. Iya, dirimu nak. Oke, kamu boleh panggil teman-temanmu deh. Kayaknya enggak. Oke, Sevnat, silakan duduk. Ko Brian. Om. Mana dia? Oke. Ada lagi ya? Jose. Dosen banyak loh di sini. Iya. Jose yang sedang berjalan. Ayo. Jose Audrey. Koeli nggak ada ya sini. Oke. Ya, boleh perkenalkan diri, jurusan dan angkatan. Oke. Perkenalkan, nama saya Suryanto Gea, dari Fakultas Keperawatan, biasa dipanggil Yanto, ETP 2021. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Sevnat Ishak Namang Jabar, biasa dipanggil Ishak. Saya dari Pendidikan Matematika kohort 2021 TC. Halo semuanya, nama saya Jose Nodrick Lawrence, biasa dipanggil Jose, dari Musik 2021. Oke, halo semua, aku Daniel dari Manajemen Angkatan 2020. 20 ya? Enggak, saya udah umur. Iya, teman-teman, inilah anak-anak yang saya bina di kelompok saya, kelompok basic. Kita mengaturnya sesuai dengan gender masing-masing, cewek mimpin cewek, cowok mimpin cowok. Jadi karena kelompok kita itu begitu banyak dan pemimpinnya sedikit, maka saya dimintain tolong juga untuk membina. Di satu sisi saya juga ingin membina. Kenapa? Pada saat basic ini kita lakukan di tahun 2016 November, istilah basic ya, sebelumnya kita ada TLC, Tender Loving Community, gitu ya, sebelumnya gitu. Nah, 3 tahun saya nggak memimpin, saya membina para basic leaders, mengawasi mereka, mendengarkan sharing mereka, berkonsultasi dengan mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik, dengan tahan uji, karena tidak gampang memimpin teman-teman
struggle-nya cukup tidak mudah. Jadi tahun yang keempat lah saya melihat saya perlu memimpin supaya dapat mengetahui ada apa yang terjadi di anak muda, terkhusus yang ada di UPH. Dan langsunglah saya dikasih orang-orang yang begini nih, gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan kisah mereka ya, pada saat mereka awal-awal mau ikut basic, apakah mereka mendengar ada suara dari atas, Hayanto, pergilah ke SG, kamu akan bertemu di situ ada link, isilah di situ, pilihlah yang kamu suka gitu ya. Terus dia pilih kayaknya ini yang terlihat basic, klik gitu. Saya tidak tahu. Mungkin pengalaman mereka menjadi pengalaman teman-teman juga. Seringkali kita memilih yang kita tidak mengerti. Dan akhirnya kita mengerti setelah kita berjalan. Dan kita boleh melihat Tuhan itu baik gitu ya. Kita tidak mengerti tapi kita harus taat dan pergi gitu ya. Boleh, Yanto, dari kamu boleh. Gitu ya. Kita boleh lihat dulu ya. Boleh. Kita saksikan video yang sangat luar biasa ini. Ini online ya Kak? Ini lagunya sedih ya? Iya. Karena kita ada berkurang. Oh iya. Jadi tapi nggak apa-apa. Ini ada Koeli yang pasti kenal ya Koeli ya. Bisa di pause nggak apa-apa. Oke. Ya teman-teman, itu bagian dari cerita hidup kami dari online ke onsite dan bergumul bagaimana kami akhir satu demi satu diutus ke UPH untuk secara onsite. Gitu ya, mulai dari Sefnat, kemudian Jose, Daniel, terakhir dia. Gitu ya, lulus gak lulus ya masuk ke UPFON gitu ya, tapi kita bergumul bersama-sama, berdoa bersama-sama sehingga satu demi satu disinilah kami boleh hadir. Boleh bagiin apa yang kamu alami selama ikut basic. Oh oke. Gue boleh pulang dulu ya. Silakan Kak, boleh. Oke, terima kasih buat waktunya. Apa yang aku
aku alami selama ikut basic. Pertama saya ikut, aku aja ya pakai. Aku ikut basic. Nah, relax dulu, Oh ya, Bos, baik. setengah kali kau. Ini nanti bayarnya. Ikut basic online. Itu jujur saya sendiri banyak ya kekurangan saya ikut basic itu dan saya mesti online dan pakai HP dan di daerah saya itu jaringannya agak susah lah ya. Sekarang saya harus ke rumah tetangga, ke keluar rumah dan kadang banyak nyamuk juga, nggak apa-apa. Nggak manjat pohon juga. Oh enggak, itu namanya itu lain lagi. Oke, kemudian panjanglah ceritanya dan kami sampai onsite dan aku mau bilang kalau di basic kami itu luar biasa rasa kekeluargaannya, di mana kami dikasih seorang ibu yang mampu mengerti bagaimana kami dan kok aku jadi sedih ya? Di basic itu kami bisa sharing pengalaman-pengalaman dan itu menjadi pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami di perkuliahan. Dan kemudian dari basic itu selain bertumbuh, ya begitulah. Dan selain iman kami bertumbuh dan kami juga berbuah di mana saya memilih pelayanan untuk menjadi seorang mentor dengan 8 menti dan itu sebuah pergumulan karena saya diperhadapkan dengan 8 menti yang 8 karakter yang berbeda-beda dan dan kemudian saat ini saya juga sedang bergumul untuk satu pelayanan yang menurut saya itu agak cukup besar dan saya juga meminta doa teman-teman di sini untuk supaya kerinduan saya untuk melayani Tuhan dapat tercapai. Terima kasih. Iya, ketika saya memimpin mereka 1 tahun pertama, saya ajak mereka untuk ikut youth camp. Karena saya tidak bisa menjelaskan dengan komplit, dengan banyak tentang firman Tuhan, tentang keselamatan itu, biarlah mereka bergabung bersama-sama dengan mahasiswa UPH, gitu ya. Dan mereka mengajak satu sama lain. Terus mereka ikut juga untuk SGDC. Kamu ikut SGDC yang keberapa ini? Kedua, ya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan, yang lebih besar, yang lebih banyak dibanding seorang saya yang harus memperkatakan itu, gitu ya. Jadi kami juga mengajak satu sama lain untuk ikut SGDC. Dan ini yang paling komplit ya, gitu ya kira-kira. Kami berempat, ada berlima dengan Elia, namun tahun kedua ya. Terus kita rekomitmen, mau lanjut atau enggak. Tidak ada paksaan, kerelaan. Jadi yang lanjut itu ada tinggal 3 gitu ya. Josen dan juga Elia ada kesibukan mereka, jadi mereka fokus ke gereja. Karena mereka juga melayani di gereja, lebih fokus di sana. Tidak jadi soal, tapi persaudaraan di antara kami tetap bisa terjalin. Josen tetap melayani di SG. Dan itu membuat saya bersyukur karena yang pelihara bukan saya. Walaupun mereka mengatakan saya ibunya, emaknya gitu ya, tapi yang pelihara Tuhan. Nah, saya mau menanyakan kepada teman-teman begitu ya. Kenapa kalian terpanggil mau jadi mentor? Kenapa kalian mau terpanggil untuk membina orang lain? Yang lebih dulu mau membina itu adalah Sefnat. Oke, satu hal ya yang menjadi kerinduan aku untuk melayani juga ya, ketika melihat teman-teman yang dengan usia muda, mereka udah melangkahkan kaki terlebih dahulu untuk melayani Tuhan. Dan itu menjadi satu teguran bagi saya bahwa kenapa saya di usia muda juga tidak ikut melayani gitu. Dan ya seperti yang Karima sampaikan ya, ketika aku datang pertama kali di UPH di tahun 2021, aku mengambil satu langkah besar ya, yaitu mencoba mencari tempat pelayanan terlebih dahulu. Jadi beradaptasi dengan lingkungan UPH karena aku dari NTT dan sangat-sangat beda konteksnya.
dan datang juga selain beradaptasi aku juga mencari tempat pelayanan, dan salah satunya Karima juga membuka jalan bagi saya juga ya untuk melayani sebagai seorang kakak asrama pun gitu atas rekomendasi dari Karima pun, dan itu pun jadi satu kerinduan bagi saya gitu. Di balik dari begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, tapi ya memang benar seperti yang Karima bilang bahwa jika kita memiliki suatu kerinduan, konsisten hati, dan kita memiliki suatu komunitas yang membawa kita untuk bertumbuh, maka tidak ada salahnya untuk mencoba, tidak ada salahnya untuk kita maju gitu. Dan ya memang Karima jujur bukan maksudnya kita memuji, bukan maksudnya kita meninggikan, tapi Karima menjadi sosok yang menjadi panutan kami, sosok pemimpin yang bukan pemimpin yang otoriter, tapi pemimpin yang membawa kita semua seperti gembala gitu. Dan kami pun juga ketika kami memberi diri berbuah bukan di dalam SG saja, berbuah di luar gitu ya, tempat pelayanan kami, mentoring di SG maupun di asrama dan dimanapun itu, gereja pun, kami tetap bercermin bahwa apa yang leader kami berikan kepada kami itu juga akan kami bawa kepada anak-anak kami, bukan menjadi sosok pemimpin yang mengatur, tapi sosok pemimpin sebagai gembala yang membawa anak-anak kami. Itu sih Kak. Kalau di SG memimpin basic itu nggak lebih dari 7. Kalau 7 udah sakit kepala pemimpin deh. Mungkin ubannya udah lebih dulu muncul dibanding umurnya gitu ya. 7 ini susah begitu ya. Dan mereka mengambil pilihan bukan di basic, tapi melayani yang lebih banyak lagi, asrama. Lepas dari punya motivasi yang tambahan. Misal bisa dapat jamso begitu ya. Bisa dapat CV gitu ya, itu kan keuntungannya, benefitnya. Tapi kan ada penderitaannya. Yang dipimpin oleh Safenet itu nggak gampang. Mahasiswa asramamu siapa, anak-anak? Jadi saya ditempatkan sebagai SPV atau RA di UPH College. Di situ konteksnya anak SMA semua, dan di dalam kamar saya adik sendiri. Saya kohort 21 dan teman-teman kamar saya itu kohort 14, kohort 19 dan ya kohort 14 dan kohort 19. Jadi perbedaannya itu sangat jauh gitu. Jadi kayak kadang juga insecure gitu ya, bahwa aduh kayak gak bisa gitu ngelakuin apa-apa karena ada yang lebih tua dari kita gitu. Iya. Mau memimpin anak siswa jauh lebih sulit dari mahasiswa ya. Mereka mau memberi diri untuk itu. Buat saya Tuhan jaga kamu di sebagai asrama di sana. Lalu Yanto mentor, kita punya mentor ya di UPH ya. Jadi buat saya siapapun kita, ayo beri dirimu jadi gembala atau dorong anak-anak yang kamu bina untuk mereka bisa siap jadi mentor karena punya pengalaman yang tidak terkatakan, bahasa tanpa kata terjadi karena pengalaman adalah guru yang paling baik gitu. Yanto jadi mentor dan sekarang dia bergumul kepada satu pelayanan yang hampir sama seperti belum tahu jawabannya, tapi kami sama-sama berdoa. Kalau Tuhan kehendaki dia menjadi apa ya? Jadi RA begitu ya, atau SPV di FON, jadilah kehendak Tuhan. Jadi apa yang kami pelajari di kelompok kami adalah Tuhan gerakan hati untuk memuridkan orang lain. Tuhan panggil kami, apa yang kami sudah terima, kami kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Nah masing-masing Daniel, kemudian Josen boleh berbagi. Di mana kalian digerakkan Tuhan untuk mau melayani? Maksudnya? Kayak gimana tuh maksudnya? Daniel, walaupun dia tidak bisa atau tidak siap untuk mimpin jadi gembala, tapi dia memberi diri untuk diutus di dalam pelayanan, gitu. Nah, kamu melayani sebagai apa yang membuat kamu makin bertumbuh dan berbuah? Mungkin ya sejauh ini sih yang aku bisa rasain pertumbuhannya sih mungkin di PW ya, dan maksudnya ngeliat juga dari setahun pelayanan ini ngeliat karya Tuhan bekerja itu luar biasa banget gitu, dimana ngeliat teman-teman bisa sama-sama muji Tuhan bareng, bisa ngeliat teman-teman juga ngerasain apa ya hadirat Tuhan, kayak mungkin kemarin malam yang ngerasain worship night mana suaranya? Iya gitu Kak, ya itu aja sih. Apa tadi?
untuk bisa bertumbuh dan berbuah di mana? Ya kan bisa dilihat ya dari PW lah. Karena kan ya kita itu dikasih Tuhan talenta gitu kan. Ya cara kita mengembalikannya itu dengan cara ya melayani Tuhan. Sekaligus melayani Tuhan itu kita bisa ya menjadi berkat bagi sesama gitu. Ya itu sih. Oke. Ya, terakhir teman-teman, ketika kami di online, kami tahu kesusahan jaringan. Daniel di Surabaya, Yanto di Gunung Sitolin, Nias, Sefnat di Kupang. Kalau dia kalau lagi basic kan kita bertugas jadi WL. Dia nyanyi tuh ya, kenceng-kenceng begitu ya. Sementara kita di sini jam 8, di sana sudah jam 9. Kalau mereka terlambat, mulai bisa jam 9. Anak muda kalau jam 9 itu masih pagi ya. Kita masih kuat. Saya yang harus nongkrongin dari jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu ya, hanya untuk basic. Dan dia nyanyi kenceng-kenceng, papa mamanya marah-marah gitu. Ini udah malam masih nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi itu sebuah perjuangan. Kenapa? Ketika kita ingin basic, kalau batal itu nunggunya lagi gak gampang. Ngatur waktunya lagi gak gampang. Jadi antusias yang tinggi banget, Sefnat tetap bisa gabung dengan kita. Yosen dari Palembang, Eli di Jakarta. Jadi betapa susahnya pada saat basic online dengan berbagai lokasi kami dan juga jaringan yang ada. Tapi Tuhan pelihara kami sehingga kami terus bisa kuat dan berbuah. Oke? Itu saja yang bisa kita bagikan kepada teman-teman. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua ya. Tuhan memberkati. Amin. Semangat pagi. 10 kali lebih kencang dari yang tadi. Semangat pagi. Oke. Semoga kata-kata tadi membangunkan yang mulai merasakan hadirat bantal ya. Saya tahu pagi hari ini adalah hari yang istimewa. Ini adalah hari terakhir. Katakan kepada kiri kanannya, pastikan lu makan sampai kenyang. Oke. Saya mau izin kepada panitia untuk mungkin agak mondar-mandir, nggak apa-apa ya. Karena saya suka untuk berinteraksi. Tema kita adalah fruitful for the community, berbuah lebat bagi komunitas. Katakan bersama saya, berbuah lebat bagi komunitas. Oke, karena komunitas yang dimaksud ini konteksnya adalah basic. Supaya kita nggak ngantuk, saya masih melihat mata-mata yang, saya percaya kita akan munculkan mata-mata yang lapar dan haus akan kebenaran. Oke? Yang saat ini, hari-hari ini, tergabung dalam basic, silakan berdiri. Silakan. Yang tergabung dalam basic. Oke? Tidak, yang saat ini tergabung dalam basic. Oke, coba lihat kiri kanan yang masih duduk. Katakan firman ini buat Allah. Oke, silakan duduk. Yang saat ini menjadi basic leader. Berdiri. Saat ini, maksudnya cek. Puas, ini dong. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu yang menjadi basic leader saat ini. Kalian katakan kepada yang duduk, firman ini buat Allah. Oke, silakan duduk. Yang bukan basic leader saat ini, silakan berdiri. Yang bukan, ya, yang bukan, yang tidak basic leader, silakan berdiri. Hampir semua kan? Nah, katakan kepada yang duduk, firman ini buat Allah. Oke, silakan duduk, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Intinya sebenarnya firman ini buat kita semua. Amin.
Bukan cuma dalam konteks basic, semoga ini kita bisa mendapatkan makna kebenaran firman Tuhan. Yang mencerahkan, yang membawa kita melaju, semakin naik tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Mari kita kembali berdoa menyerahkan supaya firman ini menjadi daging dalam hidup kita, mengakar dalam hati kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kami penuh dengan kelemahan. Ada saatnya kantuk melanda kami. Namun kami rindu, kami mendedikasikan waktu ini untuk tahu lebih banyak dan bukan sekedar tahu, tetapi kami mau dan mampu. Terpuji nama-Mu Allah kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami menikmati sesi yang ketiga ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan next slide. Yang melayani pagi hari ini bukan cuma saya ya. Ada Dinda cantik kita. Dia next itu tanpa dia nggak akan terjadi apa-apa. Dan sesuai dengan Thor, saya tidak akan lari dari itu. Tujuan dari sesi ini adalah ada 4. Allah memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya yang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Kedua, kita hidup untuk berdampak bagi dunia dan siap diutus menjadi pembawa kabar Injil. Yang ketiga, komunitas Kristen adalah alat kasih karunia Allah untuk bertumbuh dan menikmati persekutuan dengan Allah dan sesama. Dan yang keempat, komunitas Kristen berpusat pada Kristus dengan relasi yang inkarnasional sebagai gaya hidup setiap anggotanya. Jadi 4 ini saja. Cepat ya selesainya. Next. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Saya minta yang ganteng baca ayat ganjil. Yang cantik baca ayat genap. Yang merasa tidak ganteng, tidak cantik baca dua-duanya. Oke? Yang ganteng baca ayat ganjil, yang cantik baca ayat genap. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang cantik? Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang cantik. Amin. Kita masuk yang bagian pertama. Bagian pertama adalah Allah memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Katakan muridnya. Muridnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih makna seorang murid? Dalam pengetahuan kita, murid itu apa sih? Siapa sih? Bisa bantu saya? Di sini kita sama-sama belajar. Menurut kamu murid itu apa sih? Oke. Mau relawan apa paksawan? Oh, paksawan. Oke, yang pas di depan saya, Moren. Oke, silakan Moren. Orang yang diajar. Orang? Yang diajar. Orang yang diajar. Betul apa benar? Benar-benar betul. Oke, satu orang lagi deh. Relawan apa paksawan? Ini sebenarnya paksawati ya, bukan paksawan ya. Oke, yang di depan saja, yang di pojok sini. Maleaki, waduh, nabi terakhir. Di perjanjian lama, setelah itu adalah nabi lagi ya. Maleaki, silakan. Murid itu orang yang diajar, yang dibimbing, yang dituntun dan dididik untuk mengetahui hal-hal yang benar gitu. Terima kasih. Betul apa benar? Benar. Tetapi kita mau dapat versi lengkapnya dari versi Alkitab. Oke? Dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Istilah murid dalam bahasa Inggris disebut disciple, orang yang didisiplinkan. Bukan student. Kita menerjemahkan murid, tapi kenapa di Alkitab bukan student, apalagi pupil, tetapi disciple. Nah, kata disciple dalam Alkitab itu berasal dari bahasa Latin discipulus, yang secara harfiah berarti pengikut atau siswa. Udah nangkep? Belum, ada yang slide berikutnya, ya. Dalam bahasa asli Alkitab, yaitu Yunani koine, kata murid berasal dari kata matetes. Maknanya dengar baik. Murid itu menerima ajaran gurunya dan percaya sepenuhnya ajaran itu. Murid itu taat pada sang guru. Tidak ada A, B, C. Kalau guru bilang A, A itu. Murid memiliki relasi yang intim dengan sang guru. Itu maknanya matetes. Murid mengikuti teladan gurunya. Murid mengalami pertumbuhan atau perubahan karakter, sikap dan perilaku. Murid menjadi teladan, kesaksian hidup karena pertumbuhan itu. Dan murid mengajak orang lain untuk menjadi murid sang guru. Contoh yang nyata yang barangkali teman-teman bisa, yang mendekati yang ada di Indonesia itu adalah santri. Apalagi kalau santrinya apapun kata gurunya. Kamu diutus ya, bom bunuh diri sana, bom bunuh diri. Mereka lakukan enggak? Halo? Mereka lakukan. Dengan janji-janji yang menurut keyakinan mereka. Kalau kamu kan sekarang ya dengan tampang secukupnya, enggak laku-laku. Tapi kalau kamu melakukan mati syahid, kamu letupkan dirimu, buff, kamu langsung disambut oleh 72. Enggak perlu bikin gaya macam-macam, cukup letupkan. Yang sedih adalah ketika dia letupkan, enggak cukup kuat sampai mati. Cacat. Tapi dengar baik, mereka menerima ajaran gurunya, percaya sepenuhnya. Tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C, percaya sepenuhnya. Mereka taat, bahkan taat sampai mati. Memiliki relasi yang intim. Coba bayangkan kemarin tuh waktu Habib, siapa itu yang pulang, diciumin tangan. Kalau Habibnya cium kaki, dia cium juga. Mengikuti teladan gurunya. Kalau gurunya ngomongnya keras, maka murid-muridnya lebih keras. Kalau gurunya bilang, mari kita ke Monas, dia pergi ke Monas. Biar panas-panasan. Dan mereka mengalami perubahan karakter, sikap perilaku persis seperti gurunya. Habib Bahar Smith itu dalam muridnya, tahu nggak siapa? Muridnya siapa? Itu PR, silakan cari. Mereka ini menjadi teladan untuk murid di bawahnya. Pokoknya kalau namanya letupkan diri ya teman-teman, guys, gitu ya. Menjadi kesaksian hidup. Oh, dia matinya syahid. Dan dia mengajak murid yang baru. Sebenarnya ini terjadi di dalam kekristenan, di monastri, biara ini terjadi. Pemuritan yang seperti ini di gereja-gereja ortodoks terjadi. Jadi tangkap ya, makna murid itu seperti apa? Sedemikian luar biasanya. Next. Nah, kita tinggal terjemahkan kalau gitu.
murid dalam konteks Yohanes ini, matetes itu menerima ajaran Kristus dan percaya sepenuhnya, tidak bimbang, tidak ragu. Sepenuhnya percaya. Taat pada Kristus, memiliki relasi yang intim dengan Kristus, mengikuti teladan Kristus, mengalami pertumbuhan rohani, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi teladan berkat dan kesaksian hidup karena pertumbuhan itu, dan mengajak orang lain menjadi murid Kristus. Coba katakan kepada kiri kanannya, lu siap nggak jadi murid Tuhan seperti itu? Siap tidak siap? Harus siap. Next. Langsung cepat ya, baru bagian satu kan, bagian kedua nih. Kita hidup berdampak bagi dunia dan siap diutus menjadi pembawa kabar Injil. Next. Fokus kita adalah apakah hidupmu sudah berdampak? Berapa banyak di sini yang sudah merasa hidupnya berdampak? Lambai-lambaikan tanganmu. Hidup saya sudah berdampak. Wow, yakin. Ini di ruangan ini ada anak saya. Di pojok itu, Zaneta umur 11 tahun. Sebelum dia lahir, dia sudah berdampak ke kantong saya. Baru mau tes pack saja untuk memastikan istri hamil atau tidak, 150.000. Kemudian tes kehamilan berulang-ulang sampai istri saya bersalin. Itu kalau dihitung, ampun. Apalagi kalau misalnya ada di antara teman-teman yang orang tua sangat merindukan dan orang tua kebetulan tidak fruitfulness sehingga akhirnya memakai program bayi tabung. Wah, ada teman saya, dia pengen punya anak kedua, karena dia cuma punya satu anak, dia pakai program bayi tabung. Jadi proses itu dilakukan, dan untuk menjaga si jabang bayi supaya bertahan, itu harus disuntik dengan satu ampul 1.250.000. 2 kali suntik, sekali suntik. Ada 8 kali suntik. Kan? Belum cek-ceknya, ujung-ujungnya teman saya bilang, saya habis 1 Avanza. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak di sini yang sudah berdampak dalam hidup? Halo? Dalam konteks ini sudah berdampak belum? Sudah, katakan lu sudah berdampak kok. Tapi konteksnya seperti apa dulu? Next slide. Dampak negatif apa positif? Kalau punya anak, saya itu dampak positif. Saya merindu-rindukan anak 9 tahun, teman-teman. Jadi begitu istri saya begitu dicek, hamil, wih, berapapun harganya gue bayar. Dampaknya positif buat saya bagi kehadiran anak saya. Tetapi buat kita dalam konteks kehidupan kita, saya sudah berdampak negatif apa positif? Yang berikut. Dampaknya kekal atau temporal? Untuk dari hidup sekarang sampai selamanya atau kehidupan yang sementara ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, next slide. Kita perlu untuk memastikan kita berdampak secara positif dan kekal. Amin. Berdampak positif dan kekal. Dan itu terjadi ketika kita tergabung dalam komunitas rohani. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, perhatikan baik-baik kata aslinya ya. Kata tinggal di ayat ini itu berasal dari bahasa Yunani koine yang artinya meno. Meno itu apa? Menghuni suatu tempat. Menetap atau bertahan. Ketergantungan dan keterikatan.
Jadi ketika Tuhan bilang barang siapa tinggal, artinya dia menjadikan Yesus rumahnya. Ketika firman Tuhan berkata barang siapa tinggal, itu artinya orang itu mau menetap dan bertahan. Segala godaan boleh datang, gua tidak mau pergi dari hadirat Tuhan. Tinggal artinya tergantung dan terikat sama Tuhan. Baru demikianlah kalau kita punya keterikatan dengan Tuhan, menetap dan bertahan di tengah pencobaan dan menjadikan Yesus itu rumah kita. Baru kemudian kita bisa berbuah, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada di sini yang ngekos di hatinya Tuhan? Ngekos bisa pindah ya. Tapi kalau itu my home, you will stay for good. You will stay forever. Next. Yang ketiga. Komunitas rohani adalah alat kasih karunia Allah untuk mengenal, bertumbuh dan menikmati persekutuan dengan Allah dan sesama. Kita fokus kepada komunitas. Next. Jadi teman-teman, dunia ini banyak sekali menawarkan komunitas. Coba cek di kalian punya WA, ada grup apa saja di situ. Itu baru di WA ya, belum yang real. Dunia ini menawarkan komunitas dan setiap komunitas membutuhkan dedikasi waktu. Katakan bersama saya, dedikasi waktu. Tidak ada komunitas yang tanpa kita harus spending time. Pertanyaannya, waktu kita ini cuma 24 jam. Karena waktunya 24 jam saja, pastikan kita pilih. Mari kita investasikan waktu kita kepada komunitas-komunitas yang menjadi prioritas, yang bermanfaat. Komunitas yang berdampak kekal, nomor 1. Yang kedua, komunitas yang berdampak pada keberhasilan untuk memenuhi panggilan hidup, keluarga, kesehatan, bisnis, nomor 2. Karena dia berdampak temporal. Tapi yang ini, yang tidak berdampak signifikan, misalnya dog lover, enggak semua ya. Kalau orang Manado, dog lover itu artinya penyuka RW. Menipedi, ada enggak cowok tahu-tahu digabungkan menipedi gitu. Atau kelompok mancing, nggak suka mancing tapi dimasukin, gabung. Kelompok sepeda, kelompok teman, kalau bisa ini di skip aja guys, nggak usah diperhatikan, ada posting-posting nggak usah dilihat, wasting your own time. Apalagi yang berdampak negatif, udah reject aja. Saya pernah gabung di temen SMA, mereka gabungkan saya di grup, ternyata postingan itu postingan yang nggak bener semua. Akhirnya saya keluar. Next. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya ini adalah orang yang pernah tidak berkomunitas. Kalaupun komunitas itu cuma dalam konteks anak saudara. Saya dulu adalah anak yang introvert, jadi kalau ketemu orang cenderung menghindar. Mungkin ada di sini yang introvert tapi kalau ketemu orang masih mau nyapa. Kalau saya, doeloe, kalau ketemu orang cenderung untuk menghindar. Karena ada rasa insecure. Jadi yang menjadi komunitas cuma sanak saudara. Nah, yang repot adalah sanak saudara saya itu mengajak saya ke tempat-tempat yang luar biasa, tanda petik. Kenapa luar biasa? Pernah mereka mengajak saya ke Taman Lawang. Ada yang tahu Taman Lawang? Taman itu park, lawang itu dalam bahasa Jawa artinya pintu. Yang saya bayangkan, wah ini sesuatu, baru datang dari daerah terus diajak ke Taman Lawang oleh saudara saya pikir itu sesuatu yang indah gitu ya. Apalagi dia bilang, kita harus datang jam 10 malam supaya lebih berasa hadiratnya. Saya pikir, oh berarti di taman itu banyak lampu-lampu gitu ya, karena malam itulah permainan lampu terjadi kan. Ternyata di situ ada wanita jadi-jadian. Puji Tuhan sekarang sudah enggak ada.
Jadi kalau ada yang di sini pengen ngecek, masih ada nggak ya Taman Lawang? Udah nggak ada guys. Ya, wanita-wanita yang perkasa, berotot ya, wanita-wanita yang dada bidang gitu. Kita akan ketemu di Taman Lawang. Kemudian saya pernah terjebak dalam komunitas kumpulan pemborong dosa. Ketika saya pernah resign dari UPH sekitar tahun 2015, saya gabung untuk doing business dengan BUMN. Di BUMN itu mau tidak mau, saya dipaksa untuk entertain mereka. Dan entertainnya itu adalah membawa mereka ke tempat-tempat maksiat. Membawa mereka ke tempat perempuan-perempuan miskin. Miskin bajunya. Kemudian praktek suap. Puji Tuhan. Akhirnya saya bangkrut, makanya saya gabung UPH lagi. Karena saya nggak mau. Kalau saya mau, saya nggak perlu ngajar di sini. Tapi maksiat. Suap. Bawa ke tempat-tempat perempuan-perempuan nggak benar. Itu yang sempat bahkan saya mengikuti ibadah mereka. Setiap kita ngumpul gitu ya, untuk meeting, mereka membakar korban bakaran. Semua. Mereka seperti dupa yang berbau busuk di hadapan Tuhan. Saya ada di tengah. Puji Tuhan saya sudah keluar. Dan yang terakhir saya bergabung dengan berbagai komunitas Kristen. Dengan beda intensitas. Saya bertumbuh di kelompok tumbuh bersama di kampus, di Komsel Gereja, di Christian Men's Network, di Kingdom Business Community, di Marriage for Life, dan yang terakhir ini saya ada di VMP. Di VMP ini saya bisa menjadi diri saya sendiri. Setiap pagi kami saat teduh bersama-sama jam 5 pagi, istri saya jam 4, anak saya jam 5, setiap pagi. Dan pemimpinnya itu luar biasa, dia sudah mandi jam 3 pagi. Karena dia harus bawa sesi jam 4. Isinya ada pujian penyembahan, kesaksian, firman Tuhan, kemudian sharing berkelompok. Saya bisa menjadi diri saya apa adanya di situ. Saya nggak perlu menunjukkan, saya sekolah teologi loh. Enggak. Di dalam kelompok itu saya bisa menjadi genuine. Myself. Bukan seorang hamba Tuhan yang disorot. No. Di situ saya bisa bertumbuh. Di situ saat teduh benar. Jangan kalian kira kalau pendeta sudah khotbah itu saat teduhnya lempeng. Ada saatnya bolong-bolong saudara. Dengan alasan yang sangat rohani. Saya kan baru pulang pelayanan Tuhan. Jam 2 malam saya pulang. Akhirnya dia enggak saat teduh paginya. Besoknya masih capek Tuhan. Enggak saat teduh lagi. Dan saya alami. Saya. Menguasai isi Alkitab beda dengan dikuasai firman Tuhan. Menguasai teologi tidak sama dengan disiplin rohani. Dengan saya ada dalam komunitas ini, saya bisa disiplin rohani. Bangun jam 5, doa sama-sama, dengar firman Tuhan setiap pagi, sharing, terbuka dengan pergumulan saya, kelemahan, kekurangan saya. Dan di situ kita bertumbuh, saudara. Next. Mengapa memiliki komunitas rohani itu penting? Saya rasa nggak perlu dijawab, karena waktunya tinggal berapa menit. Karena Tuhan Yesus aja berkomunitas, guys. Emang lu lebih daripada Tuhan Yesus? Ya? Nggak kan ya? Alkitab menggambarkan kita itu seperti domba. Hanya domba sesat yang jalan sendiri. Tapi domba yang benar-benar domba, dia berjalan bersama kelompoknya. Next. Komunitasmu adalah masa depanmu. Katakan bersama saya, komunitasmu adalah masa depanmu. Komunitasmu, 10 kali lebih kuat. Adalah masa depanmu. Kenapa demikian? Kita perhatikan 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang buruk sedikit demi sedikit akan menumpuk banyak menjadi bom waktu yang pasti merusak masa depanmu.
Teman yang udah biasa ngajak nongkrong sampai 2, jam 3 pagi ini, siang ini masih sehat. Umur 20, 30 masih kenceng, masih oke. Nge-game sampai jam 4 pagi. Sekarang gak berasa, tapi sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Ujung-ujungnya menjadi banyak, menjadi bukit. Umur 40 guys. Insomnia, sakit ini, sakit itu, lever bermasalah karena kurang tidur. Tergantung pergaulan kita siapa. Mungkin ada di sini yang merokok, saya percaya enggak ada lah. Ini kan kebebasan saya, ya kan? Sedikit demi sedikit, saudara. Enggak kok, itu ada yang 80 tahun baru mati. Dia merokok, bukan merokok lagi, cerutu, pipa cangklong. Sedikit demi sedikit, dia akan ngumpul menjadi penyakit. Jadi pastikan komunitasmu adalah support sistemmu. Bukan destructive system. Support. Next. Yang terakhir, komunitas itu berpusat pada Kristus. Waktunya sudah habis ya Tante. Kenapa? Berpusat pada Kristus dan relasi yang inkarnatif sebagai gaya hidup setiap kita. Kita cepat-cepat saja. Berpusat pada Kristus. Mari kita perhatikan nasihat Paulus dalam komunitas di Kolose. Di dalam ayat 1-17 kita akan lihat ayatnya yang 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, saya garis bawahi, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Di sini jelas ya. Kristus itu adalah hidup kita. Jadi dalam Kolose 3 ayat 1-4 dengan jelas Paulus sedang mengajarkan hidup kita itu fokus hanya kepada Kristus. Pikirkan perkara di atas bukan di bumi. Lalu kemudian Paulus bilang kalau kamu sudah fokus kepada Kristus, perhatikan ayat 12-17. Baru kemudian komunitas kamu benar. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ayat 17 kembali dikonklusikan, fokus kepada Tuhan ya, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Itulah fokus kepada Kristus, maka komunitas kita pasti benar, pasti berbuah. Next. Basic yang berpusat pada Kristus itu sesuai dengan Kolose 3 tadi, mereka akan saling menerima, akan ada kekeluargaan, ada ikatan yang kuat. Next slide. Ada damai sejahtera, pegang prinsip firman Tuhan, dan semua demi Kristus. Itu adalah basic yang berpusat pada Kristus. Karena ada basic yang melenceng. Dia berpusat kepada hobi masing-masing. Curhat, ngobrol, boleh, tapi pastikan fokusnya adalah Kristus. Jangan kita nyangsang sedikit gitu ya. Fokusnya kepada perasaan saya, keterlukaan saya, ketertolakan saya. Fokus kepada masalah. No, kita balikan. Fokus kepada Kristus. Next. Jerry Bridges, dia adalah seorang penulis, banyak sekali bukunya, dan salah satu bukunya adalah Mengejar Kekudusan. Dia berkata begini, the fruit of the Spirit is fundamentally relational. Jadi buah dari Roh Kudus itu semata-mata sebenarnya dasarnya adalah hubungan.
rather than originating with us, it flows to us from our union with Christ. Jadi semuanya itu berasal dari Tuhan, di mana kita bersatu dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan, baru kemudian ada fruit of the Spirit. Next. Yang terakhir, relasi yang inkarnatif. Sekarang kita sudah waktu habis, sudah masuk waktu Q&A. Saya cuma mau bahas satu ini. Relasi yang inkarnatif itu adalah relasi di mana kita merasa diri kita equal dengan anggota kita. Inkarnatif itu Yesus turun, dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya sampai seperti hamba. Dia mengalami haus dan lapar, dia mengalami kelelahan, dia mengalami kepenatan, dan dia menjadi genuine. Next. Begitu juga dengan kita yang mau menjadi basic leader, guys. Seorang basic leader harus bertumbuh bersama muridnya, dan basic leader itu tidak jaim. Kalau lu lagi jatuh dalam dosa, katakan saya sedang jatuh dalam dosa. Jangan sok suci, jangan sok menggurui, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih berohani dari anggota. Karena kita bertumbuh bersama. Yesus dia memiliki relasi inkarnasi dengan kita. Dia menjadi genuine, dia lelah, dia haus, dia lapar. Enggak merasa dia hebat, seorang yang dari atas, dia mengosongkan dirinya. Kalau mau menjadi basic leader yang hebat, komunitasmu berbuah, pastikan you have that. Kualitas basic leader yang berbuah. Basic leader yang berbuah itu memberikan teladan mati bagi diri sendiri. Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Basic leader menempel pada pokok anggur, sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5. Next. Basic leader menjadi gembala yang baik. Dia kenal pribadi setiap murid dan dia pastikan hal-hal yang bisa menjaga relasi antar murid, antar anggota. Membanding-bandingkan jangan sampai ada. Sekalipun kamu saat teduh enggak, begitu enggak, lihat dong sama teman kamu, dia saat teduh, kamu enggak. Sudah membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke. Uang dan materi itu seringkali menjadi masalah yang merusak relasi. Pinjam enggak balikin, ngutang enggak bayar, udah akhirnya lepas itu basic. Karena ada masalah uang di sana. Masalah apa lagi? Perkataan, miskomunikasi, gagal paham, gibah, bohong, bocor mulut, najis bibir, stereotip rasial, teasing, menggoda untuk kelucuan tapi sedang merusak harga diri orang, dan seks. 4 hal ini. Coba bisa diulang om, tante, sebelum kita tutup. Kalau mau berbuah pastikan sebagai basic leader, kita harus menjadi gembala yang baik. Jangan sampai ada membanding-bandingkan, jangan sampai terlibat ada uang dan materi dan lain sebagainya yang bisa merusak hubungan, jangan ada perkataan yang merusak, dan jangan ada sesuatu yang kaitannya dengan seks. Apalagi kalau udah lawan jenis, serem, apalagi yang sesama jenis. Oke. Lukas ini adalah tantangan untuk kita. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Next. Tuhan Yesus membutuhkan kita, saudara. UPH setiap tahun sekitar 4.000 mahasiswa. Ini adalah ladang tuayan yang sedang menguning. Kamukah orangnya? Basic is not a program, it's a lifestyle. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada waktu 5 menit untuk kita Q&A. Tidak ada, mungkin kita langsung masuk kepada diskusi kelompok ya. Atau saya kembalikan kepada MC.
mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya boleh langsung. Oke. Sebentar, aku aja nggak apa-apa. Oke, boleh perkenalkan. Oke, baik. Shalom Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Findrisari Suartono dari TISI 2021. Jadi seperti materi yang telah Bapak paparkan, yaitu sebagai murid juga kita harus siap untuk siap mengabarkan Injil ke semua orang. Nah, jadi pertanyaan saya itu, bagaimana kita memuridkan lewat profesi yang kita emban. Mungkin di sini kan kita ada teman-teman sekalian yang dari TISI dan dari FON, di mana kita setelah menerima materi-materi atau perkuliahan, ketika lulus kita akan menjadi misionaris guru dan misionaris perawat. Nah, mungkin kita juga di situ akan ditempatkan di berbagai daerah atau komunitas-komunitas yang baru, mungkin akan ditempatkan di kota atau mungkin kita akan masuk ke dalam pedalaman. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa memuridkan lewat profesi kita sebagai guru atau mungkin sebagai perawat atau mungkin sebagai profesi-profesi yang lain di dalam komunitas yang baru, sehingga mereka itu bisa merasakan berkat Tuhan dan bisa mengenal Kristus dan bisa bertobat dan percaya kepadanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus banget ya. Ini adalah pertanyaan yang, kita berikan tepuk tangan dong. Pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat penting. Untuk menjadi saksi Kristus, sebenarnya tadi sudah dijawab ya. Pastikan relasimu benar dulu dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Karena seringkali kesibukan bisa menjadi alasan untuk kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Saya contohnya, melayani pekerjaan Tuhan itu tidak sama dengan melayani Tuhan secara pribadi. Oke, jadi pertama fokus diri kita itu kepada Tuhan, kita menempel meno, dia menjadi home kita, kita terikat dan tergantung dengan dia. Dengan relasi yang itu, perubahan hidup kita akan terjadi. Dan di sana ketika kita ada dalam profesi kita, misalnya sebagai guru, sebagai nurse, orang melihat. Orang melihat kita itu seperti kitab yang terbuka. Dan mereka akan bertanya. Saya pernah tinggal di sama oma saya. Ketika saya bertobat lahir baru, ada satu pembantu di rumah, asisten rumah tangga. Dia tinggal di kami, sebelum saya bertobat, dia tahu saya orangnya seperti apa. Begitu saya bertobat, dia melihat sesuatu yang sangat berbeda. Dan itu membuat dia bertanya-tanya. Membuat dia itu, kok bisa seperti itu ya? Kak Roy, kita itu ketika sesuatu yang berbeda, kita melawan arus berbeda dari yang lain, itu akan membuat orang datang. Beda dengan kita datang dengan argumen, misalnya kita mau pemuritan ya, kita nggak punya gaya hidup Kristus, tapi kita mau berargumentasi tentang Kristus. Mereka akan lihat, lu buahnya di mana? Lu bilang Tuhan penuh kasih, lu sendiri masih ngancem-ngancem gue? Lu sendiri masih simpan-simpan hati? Lu bilang Tuhan Yesus itu ajaib, mana lu sakit aja nggak sembuh? Teladan dulu yang orang lihat, baru argumen itu bisa punya kekuatan. Teladan dulu, makanya menjadi saksi Kristus dalam konteks hidup yang menjadi kesaksian, itu jauh lebih penting. Itu khotbah lebih 1000 kali lebih kuat berbicara daripada khotbah. Setelah mereka melihat, mereka tertarik. Ketika kita ajak untuk pemuritan, dia pasti mau karena dia lihat perubahan dalam hidup kita. Belum lama ini, ada salah satu staff di Student Life. Dia mengajak saya untuk bisnis, kemudian dia tahu hidup saya, karena kami staff, dia satu tim dengan saya, dia tahu bagaimana kehidupan saya. Kemudian saya ajak dia, mau ikut VMP enggak? Kita doa setiap pagi jam 5. Kita baca firman Tuhan setiap hari, tidak boleh bolong. Tapi karena dia lihat saya,
Dia bisa lihat, oh antara argumentasi dengan kehidupan kurang lebih sama, saya mau ikut. Sekarang dia sudah tergabung di komunitas kami. Setiap jam 5 pagi, kami bersaat teduh sama-sama. Tapi semuanya dimulai dari buah kitab yang terbuka. Baru kemudian kita bisa menjadi dalam profesi kita, kita menjadi sesuatu yang outstanding, terang di tengah kegelapan. Mereka akan datang kepada terang itu kok. Jadi jangan dahulukan argumentasi, dahulukan kehidupan yang berbuah. Dan semuanya itu dimulai ketika kita menempel sama Tuhan. Cukup jelas? Waktunya? Oke, kita sudah masuk di diskusi ya guys. Ada 2 pertanyaan. Tante, silakan. Aduh, sudah merasa selesai. Karena fokus kita guys, fokus kita adalah basic ya. Basic, itu yang menjadi kenapa ada SGDC ini. Ada 2 pertanyaan untuk teman-teman diskusikan. Mungkin teman-teman punya pertanyaan yang lain. Silakan. Di slide terakhir ya. Apa yang menahanmu untuk menjadi basic leader? Apakah itu kendala pribadi atau kendala situasi kondisi? Dan apakah kamu bisa conquer kendala itu? Yang kedua, inovasi apa yang perlu dibuat untuk membangun kelompok basic? Karena dunia ini berubah. Situasi, cara kita yang lama bisa nggak efektif. Cara yang lama bisa nggak efektif. Saya kumpul jam 5 pagi itu saudara, jangan teman-teman bilang, oh itu datang ke satu rumah. Enggak, online. Tapi kita merasakan pertumbuhan. Kita menggunakan fasilitas yang ada, online, Zoom, untuk kita bersaat teduh sama-sama. Jadi mungkin ada inovasi-inovasi yang lain. Jadi jangan terpaku dengan pola-pola lama. Guys, dunia berkembang sangat cepat, apalagi teknologi. Apalagi sekarang dengan AI dan lain sebagainya. Kita pun harus berinovasi ketika kita mempersiapkan kelompok basic kita. 2 hal itu kira-kira boleh menjadi diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, untuk waktu diskusinya teman-teman bisa manfaatkan waktunya untuk sharing di dalam kelompok hingga 9.45 ya teman-teman.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya teman-teman. Waktunya sisa 1 menit lagi ya teman-teman. Mohon untuk diskusinya dipercepat. Terima kasih.